Kalian pada tahu nggak kalau ada petisi yang minta untuk kembaliin WFH karena WFO bikin macet dan bikin stres? Yes, petisi itu udah ditandatangani sampai 15.000 orang loh. Banyak banget nih yang mau balik lagi WFH. Kebijakan WFH dulu itu kan karena PPKM ya, jadi mobilitas masyarakat dikurangi. Tapi kan sekarang PPKM sudah resmi dicabut oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Nah, kenapa orang-orang sekarang lebih pengen balik lagi WFH? Padahal dulu pas WFH katanya mau WFO. Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Belasan ribu orang menekan petisi terkait desakan untuk mengembalikan kebijakan work from home atau WFH imbas kemacetan serta polusi sehingga menjadi tidak produktif. Petisi ini muncul di laman change.org dan hingga Rabu 4 Januari sudah ditandatangani oleh 15 ribuan orang. Petisi ini dibuat oleh akun bernama Riwati Sidabutar. Kata masyarakat yang menandatangani petisi itu salah satunya, 2 tahun bisa kerja dari rumah, ketika harus ke kantor lagi rasanya malah bikin tambah stres. Pembuat petisi menyampaikan jarak rumahnya dengan kantor sekitar 20 km. Jika pulang pergi maka jarak yang tempuh sekitar 40 km. Dia menyebut banyak orang yang mengalami kondisi tidak jauh berbeda dengannya. Dia juga menyebut jika kondisinya hujan pasti akan terjebak kemacetan yang cukup lama. Bahkan dengan sepeda motor pun waktu tempuh mencapai 1 jam jadinya. WFO, work from office juga belum tentu membuat kita lebih produktif karena lamanya perjalanan bikin kita jadi capek. Dan karena capek, hasil pekerjaan jadi tidak sebagus ketika bekerja dari rumah. Di rumah kita lebih merasa percaya diri, lebih aman, dan lebih nyaman juga. Karena di dalam petisi itu pada minta agar aturan wajib WFO 100% itu dikaji kembali. Karena kita sebagai pekerja, ada baiknya kita diberikan pilihan untuk bisa kerja dari rumah. Nah, dia coba mencontohkan beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan itu, salah satunya Belanda. Dia meyakini bahwa Indonesia juga bisa kok menerapkan kebijakan itu. Masyarakat yakin dengan adanya aturan ini dari pemerintah, kantor-kantor akan dapat lebih fleksibel sehingga pekerja-pekerja jadi lebih nyaman. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pernah menyarankan masyarakat untuk bekerja dari rumah atau work from home guna menghindari kemacetan lalu lintas saat hujan lebat mengguyur ibu kota. Heru juga menginstruksikan jajarannya untuk merilis informasi soal titik rawan kemacetan apabila terjadi hujan lebat. Jadi intinya dari yang pro WFH nih menurut masyarakat yang ingin kembali ke WFH alasannya karena supaya bisa lebih produktif, nggak perlu macet-macetan di jalan dan jadinya ongkos perjalanan juga jadi lebih hemat. Karena kan kalau WFH otomatis kita bisa kerja dari mana aja nih, bahkan sambil liburan pun sebenarnya bisa aja tanpa harus mengajukan cuti. Apa mungkin itu juga emang jadi alasan tambahan orang pada mau WFH. Nah, kira-kira ada nggak yang menentang petisi itu? Ada sebagian orang yang nggak setuju nih dengan petisi itu. Kenapa? Karena menurut mereka itu kan sudah menjadi kewajiban dari perusahaan. Betul kita sebagai karyawan mempunyai hak untuk bersuara, tapi kan baik lagi kalau kita kerja dengan orang dan perusahaan punya aturan ya jadi kita harus comply sama aturan. Mungkin kita sebagai pekerja kalau mau WFH emang cari perusahaan yang menerapkan WFH kali ya, karena ya kenyataannya nggak semua perusahaan ngejalanin boleh WFH. Lagi pula dulu mungkin kayak terutama perusahaan yang dipimpin sama generasi yang lebih dulu, lebih senior, itu mereka emang udah terbiasa sama kultur berangkat kerja macet-macetan gitu, tapi nggak pada protes minta WFH, jadi belum beradaptasi sama kultur WFH. Kalau kalian gimana nih, lebih suka WFH atau WFO? Atau hybrid? Nah, alasannya apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu ya Pro Kontra kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geolife supaya nggak ketinggalan konten terbaru kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.